Ya, kita lanjutkan untuk pembahasan kita mengenai bab fungsi di bagian kedua. Nah, silahkan yang belum subscribe, saya ingatkan lagi ya untuk klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya sehingga kalian selalu bisa dapat notifikasi setiap saya mengirimkan video yang baru. Nah, di soal nomor 2 ini, di soal yang part 2 ya maksud saya, di sini ada fungsi hx. Nah, di sini diberikan fungsi hx yaitu mutlak dari 3x ditambah 2. Nah, dan gx nya adalah x kuadrat dikurangi 7. Kemudian diketahui juga bahwa gm nya adalah 29. Ditanyakan berapa nilai dari hm. Nah, di sini kalian ada gx dan ada gm, sehingga kita mulai dari fungsi gx. Saya tuliskan ini jadi x kuadrat dikurangi 7. Kemudian untuk gm, nah gm di sini berarti saya tuliskan x-nya itu dirubah menjadi m, sehingga x yang x kuadrat ini juga saya rubah ya, sehingga diperoleh m kuadrat dikurangi 7. Nah, nilai dari gm ini adalah 29. Nah, dari sini kita tuliskan untuk m kuadrat. Nah, negatif 7-nya ini kita pindah ruas ya, sehingga jadi penjumlahan. Kemudian m kuadrat hasil dari 29 ditambah 7 adalah 36, sehingga m nya adalah akar dari 36. Nah, seperti tadi ya, untuk akar berarti ini ada bilangan yang positif dan negatif. Nah, dari sini berarti ada dua nilai m, yaitu m yang positif dan yang negatif. Nah, ditanyakan adalah hm. Nah, ini saya tuliskan dulu ya untuk gx sudah tadi, dan ini saya tuliskan untuk hx. Hx adalah mutlak dari 3x ditambah 2. Sehingga kalau yang ditanyakan hm berarti sama seperti tadi ya, untuk x-nya kita ganti m sehingga diperoleh 3 dikali m dalam harga mutlak ya ditambah 2. Nah, dari sini untuk m yang pertama yaitu untuk m yang negatif, saya tuliskan m negatif 6, kita masukkan ke hm. Berarti H negatif 6. Nah, dari sini berarti mutlak dari, nah M yang di dalam mutlak ini kita ganti dengan negatif 6. Kemudian ditambah dengan 2. Nah, yang di dalam harga mutlak ini kan hasilnya negatif 18. Namun karena ada harga mutlaknya, jika hasilnya selalu positif. Ya, sehingga ketemunya 18 tambah 2 diperoleh 20. Ini untuk M yang negatif 6. Kita cek lagi untuk M yang 6, apakah hasilnya sama atau berbeda. Nah, untuk M yang 6 berarti kita akan mencari H6. Sama seperti tadi, M yang di dalam mutlak kita ganti dengan 6, hasilnya adalah 18. Kali ini positif ya, berarti tetap hasilnya positif, ketemunya juga sama 20, sehingga jawaban dari soal nomor 6 ini adalah 20. Selanjutnya untuk soal nomor 7, di sini diberikan fungsi fx, nilainya adalah 2 dikurangi x dibagi 5, dan fungsi gx 3x dikurangi 2, dan di sini diketahui f gx bernilai 1. Nah, kalau kalian ingat untuk f gx ini sebenarnya kita sedang belajar fungsi komposisi ya, atau f bundaran gx. Nah, kalau ada fungsi komposisi seperti ini kan definisinya adalah f gx ya, atau gx-nya kita masukkan ke f. Sehingga sebenarnya kita sudah belajar ini fungsi komposisi ya. F gx-nya itu kan bernilai 1. Nah, di sini saya tulis kita jalankan dari fungsi komposisinya dulu. Nah, dari sini berarti kita kerjakan dari yang bagian dalam dulu. Gx-nya kita ganti dengan 3x dikurangi 2. Nah, sehingga saya tulis 3x dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, f yang depan ini masih ya. Nah, dari sini berarti kita lihat ke fungsi f. Kalau ada fx kan ada 2 dikurangi x. Nah, ini x-nya yang di dalam kurung ini kita ganti. Nah, ini juga sama ya, ada x juga. Semua yang saya lingkari tadi yang ada di dalam kurung yang aslinya x kita ganti dengan 3x dikurangi 2. Sehingga saya tulis menjadi 2 dikurangi, nah aslinya kan dikurangi x. Nah, kita ganti x-nya menjadi 3x dikurangi 2. Per 5-nya tetap ya. Nah, kalian perhatikan lagi, ini ada 2 dikurangi x, sehingga saya tulis 2 dikurangi 3x min 2. Pernya ini tetap per 5. Nah, sama dengan 1. Dari sini, ini udah biasa ya, udah model aljabar biasa, tinggal kita selesaikan. Nah, ini dikalikan minus semua atau dikali negatif semua, sehingga diperoleh negatif 3x ditambah 2 ya, karena min kali min ya. Kemudian ini 5-nya kita kalikan silang ya, satunya ini kan aslinya 1/1. Nah,
setelah diperoleh seperti ini tinggal kita pindah ruas saja ya. Ini berarti min 3x nya tetap karena dia nggak pindah ruas ya, tapi pindah posisi. 4-nya kita kurangi ya. Dari sini berarti min 3x nya 1, x nya berarti 1 dibagi min 3, sehingga negatif ya hasilnya, min 1/3. Nah itu jawaban di soal yang nomor 7. Ya, berikutnya untuk soal nomor 8, di sini ada FAB itu akan sama dengan A kuadrat dikali B pangkat 4. Jadi kalau ada A nanti dikuadratkan, B dipangkatin 4. Nah, di sini FMN sama dengan 5, yang ditanya adalah F3M dikali 2N seperti ini ya. Nah, kalau dilihat di soal yang ditanyakan kan 3M di 2N. Nah, sehingga kita butuh nyari M sama N-nya. Sementara FMN hasilnya itu 5, sehingga kita berjalan dari yang diketahui dulu, yang di awal. Sehingga saya tulis dari F A, B. Nah, ini kan definisinya adalah A kuadrat B pangkat 4. Sehingga kalau saya ganti A-nya dengan M, B-nya diganti dengan N, bentuk A kuadrat menjadi M kuadrat, B-nya menjadi N pangkat 4. Nah, ini bernilai 5. Dari sini kalian bisa menuliskan M kuadrat N pangkat 4 adalah 5. Nah, ini nggak bisa kita cari ya, M-nya berapa, N-nya berapa. Kita langsung ke pertanyaannya, 3M, 2N. A-nya berarti kita ganti dengan 3M dikuadratkan, kemudian B-nya kita ganti dengan 2N. Nah, ini dipangkatkan 4. Ingat ya, untuk sifat pangkat, kalau ada angka 3 dan M, berarti 3-nya kita pangkatkan, M-nya juga kita pangkatkan. Begitu juga dengan yang 2N. 3 pangkat 2 berarti 9, M kuadratnya tetap, N pangkat 4 berarti 2 pangkat 4 ya, maksudnya itu adalah 16, N pangkat 4-nya tetap. Nah, dari sini kalian hitung untuk 9 dikali 16 itu adalah 144 ya. Kemudian untuk M kuadrat kali N pangkat 4 berarti ini tetap. Nah, kalian perhatikan di tadi ya yang sudah kalian peroleh, untuk M kuadrat N pangkat 4 itu bernilai 5, sehingga saya bisa ganti 144 dikalikan dengan 5. Nah, ini hasilnya adalah 720. Nah, ini untuk jawaban di soal nomor 8. Ya, sampai sini masih bisa dipahami ya. Kita lanjut ya untuk soal nomor 9. Di sini ada fungsi yang ada variabelnya 3 ini ya. Jadi ada B, di mana B-nya itu adalah bullseye. Nah, ini mungkin yang paham panahan ya. Kemudian A di sini adalah jumlah anak panah, dan S-nya adalah waktu ya, waktu dalam detik. Nah, tadi ada ralat ya di soal. Kalau misalkan masih belum terlalu jelas di sini, bisa kalian cek di file PDF-nya ya. Kemudian ada 2 penembak ya, dimana penembak pertama ini waktunya itu adalah 10 detik dan menembak semua bullseye. Nah, karena B-nya ini nggak ada keterangan berapa seperti itu, nah kita ambil aja B-nya 10 gitu ya. Kemudian waktu ini adalah S-nya di sini adalah 10 detik. Kemudian jumlah anak panahnya ada 10, sehingga A-nya juga 10. Nah, kita akan mencari skor yang didapat oleh penembak pertama. Nah, dari sini berarti kita ambil misalkan fungsinya nih F gitu ya, sebenarnya bebas ya, mau tidak dikasih F juga boleh. 50 dikalikan B, sehingga saya tulis 50 kali 10 dikurangi 10 dikalikan A-nya itu adalah 10, kemudian 10 ditambah S, ini berarti 10 tambah 10 juga ya, karena ini semuanya 10. Nah, dari sini bisa kita hitung ya, 50 kali 10 berarti 500, kemudian dikurangi 100 dibagi dengan 20. Nah, dari sini kita peroleh 400 bagi 20. Gampang ya, berarti ini jawabannya adalah 20. Nah, untuk nomor 2 atau penembak kedua, berarti ini bullseye-nya adalah setengah dari jumlah bullseye pemanah pertama. Sehingga untuk nilai B-nya di sini adalah separuh dari 10. Sehingga B-nya saya tuliskan 5. Kemudian jumlah anak panahnya 2 kali lebih banyak. Dan waktunya adalah 15 detik, sehingga untuk S-nya itu 15 detik, A-nya itu adalah 2 kali pemanah pertama, berarti 2 kali 10. Nah, sehingga dituliskan 20. Dari sini untuk fungsi atau untuk skor dari pemanah kedua, misalkan saya kasih fungsinya G, berarti di sini 50 dikali 5 dikurangi 10 kali A-nya di sini adalah 20 gini ya. Kemudian kita bagi dengan 10 ditambah S atau S-nya 15. Nah, dari sini kita hitung berarti 250 dikurangi 200 hasilnya adalah
dibagi ya, kemudian kita bagi 25. Nah, ini diperoleh 50 dibagi 25, sehingga ketemunya adalah skornya 2. Nah, seperti ini ya. Nah, selisihnya berarti 20 kurangi 2, hasilnya 18. Nah, ini untuk jawaban di soal nomor 9. Ya, terakhir ya untuk part kedua ini, kita lihat untuk soal nomor 10. Di sini ada definisinya. Untuk nilai f a ditambah b ini sama dengan f a ditambah b. Nah, maksudnya fungsi mana, fx di pilihan mana yang berlaku definisi tadi. Ya, kita buktikan dari yang pilihan A. Di sini ada fx x kuadrat. Nah, saya tulis untuk fx sama dengan x kuadrat. Nah, jika kita ingin mencari fa ditambah b, berarti nilai fungsi atau nilai variabel x-nya kita ganti dengan a ditambah b. Nah, karena kuadrat berarti kita kuadratkan. Nah, sama seperti tadi ya, kita uraikan, diperoleh a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Kalau yang bingung dari mana, silahkan diuraikan sendiri ya. Kemudian untuk fa, nah kalau kita punya fx-nya x kuadrat, berarti untuk fa kan pasti a kuadrat. Untuk fb ini juga pasti b kuadrat. Nah, kalau kita ambil yang ruas kanan ya, fa ditambah fb, berarti dua nilai ini kita tambahkan. Nah, apakah a kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan fa ditambah b? Ternyata tidak sama. Sehingga untuk pilihan A ini bukan fungsi yang memenuhi definisi tadi. Kemudian untuk yang B, coba ya kita cari untuk yang fx-nya 5x. Nah, dari sini kita cari juga untuk nilai fa ditambah b. Nah, sehingga diperoleh 5a ditambah b. Nah, ini menggunakan sifat distributif perkalian ya. Kita tuliskan 5a ditambah 5b. Hasilnya tetap ya seperti itu karena ini variabelnya beda. Kemudian kita cari untuk fa. Nah, kalau fx-nya 5x, untuk fa berarti 5a. Untuk fb berarti 5b. Nah, kalau kita tambahkan fa dan fb, diperoleh hasilnya berarti 5a ditambah 5b. Nah, ternyata ini hasilnya sama dengan fa ditambah b. Sehingga diperoleh jawaban dari nomor 10 ini adalah yang B ya. Ya, sudah 10 nomor, masih semangat ya. Kita lanjut ke part yang ketiga. Terima kasih.